Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, semoga sehat selalu, amin. Oke, kali ini kita akan melihat sebuah video ya, yang mana viral lagi di media sosial, yang mana orang ini menyebutkan Habib Taufik katanya kabur ya, dikarenakan ditanya masalah nasab ini benar atau enggak, malah kabur atau menjawabnya tidak sesuai ini ya namanya ilmu gitu ya, malah membantah gitu ya. Nggak tahu ini orang ini namanya siapa, saya juga baru kenal ya. Kemudian ada Habib mundur lagi muncul ya, sekian lamanya menyatakan bahwa siap melawan para Syiah dan terutama yang mengadu domba ya. Mohon disimak sampai akhir. Sebelum ke videonya, mohon di like dan di subscribe ya, supaya channel ini lebih semangat lagi. Oke, ini harus disimak sampai akhir karena sangat menarik. Kita ke videonya ya. Nyata kagak rame katanya, yang ramein di sosmed mereka, yang ngomong begitu juga mereka. Kalau memang mereka orang jujur, orang yang benar, yang bisa membuktikan nasabnya, si Taufik nggak bakal ngumpet. Karena dia yang lebih bertanggung jawab di sini. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan ya ikhwan. Kalau mereka orang jujur, kalau misalnya nasab ini memang tersambung, mereka punya bukti, Taufik bukannya diem. Kenapa? Kalau dia diem, berarti dia membiarkan umat ini dalam kekacauan, dalam kontroversi, dalam ribut. Nah, justru karena yang pertama dia nggak punya bukti, nggak punya data. Yang kedua apa? Nggak punya nyali, yang memang bukan ulama. Kalau ulama pasti akan melerai ini. Oke bapak-bapak, ibu-ibu, kita intip sedikit ya komentar dari netizen seperti apa ya. Selamat berjuang untuk kebenaran, saya ikut barisan di belakang Kiai Nusantara. Terus, sejarah udah banyak membuktikan bahwa Habib itu bukan turunan dari Rasul Allah, tapi turunan orang Yahudi. Kata si Oyek ya, kami pencinta Rasul Allah, Habib udah menjual nama Rasul Allah untuk melakukan pembohongan di negeri ini. Ingat, bangsa Indonesia ini bangsa yang keramat, Bib. Jangan coba-coba berniat jahat di bangsaku ini. Ingat, itu sedikit komentar dari netizen ya. Coba bapak-bapak, ibu-ibu komentar di sini kira-kira bagaimana ya. Kita lanjut ke videonya ya. Mati dalam ulah, dia akan mati dalam keadaan sul khatimah. Orang-orang Syiah bukan bagian dari Islam. Ingat, Syiah, Rawafidiyah, Imamiyah, Ithna Asariyah bukan bagian dari Islam. Barang siapa, kata Imam Malik, yang tidak mengatakan orang Syiah itu kafir, spontan orang itu menjadi kafir. Barang siapa, kata Imam Ahmad Ibn Hanbal, man syakka fi kufrihim fahuwa kafir. Barang siapa orang yang ragu akan kekafiran orang-orang Syiah, spontan dia akan menjadi kafir. Saudara, Anda tahu siapa Imam Malik itu? Murid Imam Ja'far Shadiq. Jadi jangan ikutin itu ucapan orang-orang Syiah. Memang mereka ini dengan berbagai macam cara untuk menghancurkan kedaulatan ahli sunnah wal jamaah yang ada di Indonesia ini. Mereka akan menghancurkan, mereka akan menjadikan Indonesia ini sama seperti terjadi di Irak, sama terjadi di Afghanistan. Anda tahu siapa mereka itu? Tidak lain, itu adalah ulah-ulah Amerika dan orang-orang Syiah Iraniyin. Dan sekarang yang menjadi target orang-orang Indonesia, kalau sampean-sampean diam, jangan heran nantinya akan terjadi di Indonesia ini, saudara. Kalau sampean-sampean semua diam, maka akan terjadi sebagaimana terjadi di Irak, terjadi di Afghanistan. Kita tetap akan kobarkan perang melawan mereka, saudara-saudara.
kita tetap akan perangi mereka. Siapapun mereka, baik kiainya Syiah atau habaibnya Syiah, wallahi kita akan perangi hayyan wa mayitan kepada mereka. Tidak usah takut, saudara-saudara. Kita tidak usah takut kepada mereka, saudara-saudara. Apa yang kita takuti dari mereka? Tanya ada isu-isu masalah nasab saya ini seperti dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya telepon ke Iman, saya telepon ke Nur Fadil, saya telepon juga Ustadz Kori, saya telepon ke Salim waktu itu. Udah panjenengan sini, kita Banten kumpul aja di Buntet sini. Akhirnya semua kumpul di Buntet sini. Begitu di Buntet, ada kemudian mewawancarai saya tentang masalah yang berkaitan dengan nasab. Saya di situ langsung lisan saya menyebut insya Allah akan berdiri Laskar Sabilillah, singkatan daripada waliullah. Insya Allah itu lisan ini secara badihi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ada masalah kasus pengasuhan makam, masalah Ba'alib mencuat, kemudian ada para ulama, para kiai merapat kepada saya, ingin saya ada di depan. Saya baru paham, oh ini maksudnya Mbak Abbas ini. Dulu beliau itu memimpin Laskar Hizbullah, tapi karena beliau sudah tidak ada, sudah menghadap di haribaan Allah, ini mungkin beliau menginginkan cucunya untuk memimpin Laskar Sabilillah di Indonesia ini. Maka akhirnya saya terima, saya pijakannya kuat, saya bilang dengan catatan pegang kebenaran. Siapapun di antara anda yang megang kebatilan, kepentingan pribadi masing-masing saya yakin akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan sampai dalam perjuangan ini mementingkan pribadi masing-masing. Tetap tawajuh kepada Allah. Kenapa? Karena kami itu adalah anak cucunya Mbak Abbas, anak cucunya Sunan Gunung Jati, memegang erat Thariqah Syattoriyah. Dan Thariqah Syattoriyah salah satu syaratnya adalah apa? Tidak boleh benci kepada orang, tidak boleh benci kepada orang, tidak boleh husnudzon kepada orang. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, makanya saya bilang mengatakan ini orang-orang mau nggak ikut sama saya? Kalau mau ikut saya silakan, tapi kalau nggak ikut saya keluar. Tapi kalau semua ikut saya harus berani memegang kebenaran. Kalau anda masih tetap dalam pengen kebatilan dan mancal-mancal, nggak usah ikut sama saya. Karena ini adalah perjuangan Wali Songo. Ini perjuangan betul-betul luar biasa ini, saudara-saudara. Satu itu. Nomor dua, ada kemarin kira-kira 3 minggu kemarin saya kedatangan orang yang tidak tahu masalah nasab. Tiba-tiba datang ke sini perempuan itu dari Kanoman. Dia datang ke sini karena sudah 3 kali mimpi bertemu dengan Syarif Hidayatullah, suruh datang ke sini ke saya. Akhirnya beliau datang dengan suaminya juga cerita sambil bersmilih. Ini Gus, ada apaan sih Gus? Nggak ada apa-apa. Saya bilang, gimana sih? Ini kok Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah itu mimpi nemuin saya 3 kali Gus. Jadi saya takut, makanya saya itu mencari rumahnya sampean di sini. Saya kan tahu namanya, panjenengan kan sampean tuh, walaupun masih saudara di Kanoman. Akhirnya beliau datang ke sini sambil bicara, sambil bibirnya bergetar. Gus, Syarif Hidayatullah itu memanggil sampean. Tolong nok, kalau orang Cirebon kalau panggil perempuan nok ya, neng nok, tolong segera sampaikan sama Abbas di Buntet, segera itu nasabnya ulama cepat diberesin karena ada yang rusak. Cepat diberesin itu karena ada yang rusak. Itu 3 kali mimpinya seperti itu. Demi Allah, demi Rasulullah, Gus, saya berani sumpah Quran. Itu ada apa Gus? Saya bilang udah nggak ada apa-apa, biasalah perjuangan Wali Songo. Nanti saya benarilah asapnya barangkali itu. Nah, isyarat dari kedua itu ada sebagai pijakan saya. Oh, berarti saya ini harus tetap berada di Laskar Sabilillah. Berarti saya harus membawa panjenengan semua untuk berjalan ke perjuangan yang sangat mulia ini. Kira-kira saya minta kepada kalian, apa siap apa tidak? Siap apa tidak? Siap apa tidak? Dulu ada Laskar Hizbullah, panglimanya adalah Muhammad Abbas. Sekarang juga Muhammad Abbas Laskar Sabilillah. Ikut itu memperjuangkan semuanya. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, saya mohon maaf kepada saudara-saudara kalau seumpama ini apanya serba terbatas, karena ini memang gayanya ya gaya santrian lah, gaya santri lah. Jadi enggak makanya saya fokus kenapa enggak ada santunan dari pemerintah, karena pemerintah sekarang mendekati politik pemilu, takut nanti suudzon lagi sampeannya. Makanya udahlah, yang buka siapa? Udah yang buka ke Iman saja, sambutan itu kita-kita aja. Apa sebab? Sebab ini adalah acara keluarga Wali Songo, acara keluarga Nusantara, tidak ada kaitannya dengan politik. Ustadz Taufik, ini kan sebenarnya polemik mengenai habaib ini kan belakangan ini muncul sebagian karena banyak
Habib-habib yang mereka itu mengkapitalisasi perannya sebagai Habib, tapi penampilannya itu bikin nggak nyaman. nggak nyaman. Gitu. Iya. Misalnya Bahar Smith misalnya Iya. ya. Bahar Smith itu kan contoh bagaimana dia mengklaim pokoknya Habib harus dihormati. Pokoknya dia menuntut untuk dihormati, tapi perilakunya berangasan. Iya, iya. Terus gaya hidupnya juga Iya. sangat tidak Hedonis. mencerminkan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman gitu Iya, ya. Jadi itu menurut Ustadz Taufik gimana itu melihat perilaku para Habib? Ya Habib kalau yang semacam itu? saya pribadi yang nggak percaya lah sama orang begitu. Nggak percaya karena sederhana. Darah Nabi itu mulia, ya kan. Jadi kalau ada orang mengaku dalam dirinya ada aliran darah Nabi Muhammad, mengaku sebagai masih ada keturunan dengan Nabi Muhammad, pasti dia jujur, pasti dia dermawan, pasti dia santun, Ya, ya. pasti dia pemaaf. Kalau sebaliknya, nggak mungkin darah yang suci itu ada pada orang yang pemarah, mulutnya kotor, berangasan, nggak mungkin itu. Jadi kalau ada orang ngaku sementara dia berangasan, saya nggak percaya. Lo kok nggak percaya? Mana mungkin darah yang suci itu ditampilkan oleh orang berangasan kayak begitu? Nggak mungkin itu, nggak mungkin. Artinya saya percaya bahwa di Indonesia ada orang, kalau kita lihat justru Mbah Yai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu silsilahnya nyambung sampai kepada Nabi Muhammad, dan kita tahu dua orang ini sangat berjasa bagi perkembangan Islam di Indonesia. Yang satu pendiri NU, yang satu pendiri Muhammadiyah. Gitu loh. Nah, terus juga yang menarik, Tat, kalau kita lihat ya, kalau soal tadi itu, bahwa yang paling bersemangat untuk minta dihormati karena kehabibannya, itu kan rata-rata perilakunya berangasan dan bikin kita nggak nyaman ya. Tapi yang justru yang tidak mengaku Habib, dan dia Habib gitu ya, Menolak dipanggil Habib. misalnya kayak Profesor Dr. Quraish Shihab misalnya, yang menyatakan bahwa Habib itu pengertiannya adalah mencintai dan dicintai, harus mutual gitu. Dan beliau nggak pernah menyebut Habib loh dirinya. Nah itu menurut Ustadz gimana itu? Itu memang soal kedalaman ilmu ya. Orang kalau semakin dalam ilmu, maka ada istilah pepatah, semakin padi itu kalau semakin berisi semakin merunduk, dan itu benar. Jadi orang kalau dengan natural dia belajar, membaca, menguasai berbagai disiplin ilmu. Kalau dalam konteks Islam, dia fikihnya paham, tauhidnya paham, masuk ke ihsan yang kemudian diejawantahkan jadi ajaran tasawuf, yang kemudian mengajarkan orang rendah hati dan seterusnya. Itu otomatis. Kalau orang ilmunya penuh, otomatis itu rendah hati. Jadi kalau orang yang sombong, angkuh, kasar, itu berarti memang belum penuh ilmunya. Atau malah nggak ada? Mungkin nggak ada. Ngarang-ngarang aja. Iya, iya, Nah, iya. dalam kesempatan ini, saya tuh ingin menegaskan, Pak Kiai, Kang Sahal ini. Ini saya melihat fenomena yang kadang-kadang kurang sehat. Kita dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, mukjizat yakin ada. Terjadi di tangan para nabi dan rasul itu. Banyak contohnya. Ya. Ada juga selain mukjizat itu karomah. Nah, karomah ini terjadi di tangan para wali. Oke. Ada maunah. Maunah itu pertolongan Allah bagi orang-orang yang soleh. Oke. Ini yang dijelaskan oleh Ustadz Taufik ini bagi pemirsa, ini adalah tentang fenomena extraordinary ya. Iya. Extraordinary, Khariqul adat. khariqul adah yang nggak sesuai dengan kelaziman. Kagak percaya, kagak peduli gua. Yang penting ini buktinya. Ini bukti kagak ditunjukin, bukannya ngejawab malah memprovokasi. Mulai kapan? Mulai kapan ente dan kroco-kroco ente mulai berani dengan habaib? Mulai kapan? Cuman itu. Kagak percaya, kagak peduli gua. Yang penting ini buktinya. Ini bukti kagak ditunjukin, bukannya ngejawab malah memprovokasi. Mulai kapan? Mulai kapan ente dan kroco-kroco ente mulai berani dengan habaib? Mulai kapan? Cuman itu. Kagak percaya, kagak peduli gua. Yang penting ini buktinya. Ini bukti kagak ditunjukin, bukannya ngejawab malah memprovokasi. Mulai kapan? Mulai kapan ente dan kroco-kroco ente mulai berani dengan habaib? Mulai kapan? Cuman itu. Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, tadi dia tanggapan dari seorang apa namanya, saya juga nggak dikenal namanya, itu yang intinya Habib Taufik katanya kabur ya, kabur-kaburan. Ditanya masalah masa, beliau menjawabnya dengan apa namanya ya, seperti
membantah, nggak menjelaskan secara kesatria ya, intinya seperti itu kali ya maksud dari orang ini tadi. Dan ya emang mungkin ya Habib Taufik lagi menyiapkan jawabannya ya. Dan nanti beliau juga saya pernah upload video di sebelumnya, nanti ada namanya Habib Taufik sudah menyiapkan kitab untuk membantah tesis Kiai Imad ya. Kita ditunggu saja ya videonya. Dan tadi ada juga Habib Muhdor ya, yang mana beliau siap melawan kelompok-kelompok Syiah dan yang mengadu domba seperti itu ya. Intinya siap melawan, membasmi oknum seperti itu ya. Oke, Bapak-bapak Ibu-ibu, mungkin itu aja video kali ini. Semoga kita bisa mengambil yang baiknya ya. Ya, kita sama-sama belajar aja, sama-sama ini sejarah ya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.